Di pertemuan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengadakan haul Sayyidatuna Khadijah dan juga haul Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani, gurunya guru saya, yaitu adalah Abuya Sayyid Ahmad Naufal Al-Kaf. Dan juga kita mengadakan haul Al-Habib Sayyid Alwi Murtada bin Muhammad bin Syahab, saya punya sahabat. Alhamdulillah, alhamdulillah, hari yang penuh berkah insyaallah, dengan kita membaca manaqib, membaca maulid daripada maulid Nabi Muhammad SAW, dan juga dilanjutkan dengan pembacaan manaqib dari manaqib Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani insyaallah. Lalu sedikit ada tambahan ketika pembahasan tentang manaqib. Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani adalah seorang ulama besar dari kota Makkah yang dilahirkan di tahun 1945 Masehi. Beliau pertama kali masuk madrasah itu Madrasah Al-Falah di Makkah, yang mana di Madrasah Al-Falah tersebut gurunya ayah beliau sendiri. Jadi Abu Yasin Muhammad punya ayah namanya Abu Sayyid Alwi Al-Maliki. Sayyid Alwi ngajar di Madrasah Al-Falah, maka Abu Yasin Muhammad belajar madrasahnya di Al-Falah karena gurunya adalah ayahnya sendiri pada saat itu. Bahkan beliau juga ayahnya Abu Yasin Muhammad, yaitu Sayyid Alwi, itu juga pengajar halaqah di Masjidil Haram, ya, yang mana tempatnya itu sangat dekat dengan Babus Salam pada saat itu. Setelah ayahnya wafat, Sayyid Alwi wafat, maka yang menjadi penerus ngajar di Masjidil Haram ini di daerah Babus Salam, nama pintunya Babus Salam, itu yang nerusin adalah anaknya, yaitu Abu Yasin Muhammad. Ya, jadi Abu Yasin Muhammad dari usia mudanya saja itu udah ngajar di Masjidil Haram di Mekah. Bukan hanya di Mekah, bahkan beliau juga diangkat menjadi dosen di universitas ternama di Mekah, ya, seperti Universitas King Abdul Aziz di Jeddah dan juga Universitas Ummul Qura di Mekah. Dan beliau ngajarnya nggak main-main, ngajarnya di bidang hadis, ya, ulama kita ulama ahlu sunnah ngajar di sono bagian hadis, ngajar bagian usuluddin, ya, usuluddin berarti yang seputar tentang Quran, tafsir, hadis, dan akidah dan semacamnya. Lama beliau mengajar di situ, ya, di dua universitas tersebut, Ummul Qura dan King Abdul Aziz, lama. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk mundur diri dan lebih fokus mengajar di Masjidil Haram. Sambil mengajar di Masjidil Haram, beliau pun memulai membuka majlis taklim di kediaman beliau, yang pada saat itu berada di daerah Utaibiyah. Ya, di daerah Utaibiyah. Nggak lama dari tinggal di Utaibiyah, beliau pun pindah, ya, di Rusaifah, masih di daerah kota Mekah, yang sampai sekarang beliau dan keluarganya tinggal di Rusaifah, ya. Saking luar biasanya beliau di Rusaifah itu, nama jalan beliau, ya, nama jalan beliau, ulama besar. Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani kenapa sih digelari dengan kalimat Abuya? Abuya ini kan sebenarnya panggilan bapak. Jadi panggilan bapak dalam bahasa Arab itu bisa baba, bisa abi, bisa abah, bisa walidi, bisa abuya. Abuya itu ayahku. Beliau dipanggil oleh murid-muridnya, dan beliau pun lebih suka dipanggil dengan panggilan abuya. Tujuannya agar hubungan antara murid dan guru itu dekat. Biar tujuan antara murid dan guru itu dekat. Karena hakikatnya orang tua itu bukan hanya orang tua yang lahirin kita. Sebagaimana di dalam kitab Manhajus Sawi, orang tua itu ada 3. Ya, orang tua itu ada 3. Abauka thalathah, abuka alladhi waladak, ayahmu yang melahirkanmu. Walladhi zawwajaka ibnatah, dan ayahmu atau orang tuamu itu juga yang menikahkan putrinya kepadamu, mertua. Yang ketiga, walladhi 'allamaka, yang ngajarin engkau. Wa huwa afdaluhum, dan ulama mengatakan yang paling afdal adalah yang ketiga ini, ayah
yang ngajarin kita. Karena kalau misalnya ayah yang lahirin, dia hanya memunculkan kita ke muka bumi, ke dunia. Ya berkat beliau akhirnya kita ada. Tapi ayah yang mengajarkan kita yaitu guru. Kenapa kata ulama lebih mulia? Karena ayah seperti inilah yang bukan hanya memunculkan kita di bumi, tapi dia juga akan memunculkan kita di surganya Allah, ngangkat derajat kita. Maka dari situlah guru lebih mulia. Dan itu juga termasuk dari kategori ayah. Abu Ya Maliki nasabnya beliau dari gelarnya aja As-Sayyid. Sayyid berarti nama atau sebuah gelar dari kalangan sadah. Beliau dari kalangan habaib, tapi dari jalur bukan Sayyidina Husain, jalur Sayyidina Hasan. Nabi Muhammad SAW punya anak Fatimah. Fatimah nikah sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali dari Sayyidina Fatimah punya anak, ada Hasan dan Husain. Hasan dan Husain inilah yang meneruskan daripada nasab keluarganya Rasulullah SAW. Dari Al-Husain digelari Al-Husaini. Ya, para habaib Alawiyin Yaman, biasa bin Syahab, Al-Segaf, Al-Attas, itu dari Husain. Adapun dari Sayyidina Hasan digelari Al-Hasani. Dari Sayyidina Hasan digelar Al-Hasani, seperti Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Malik Al-Hasani. Mazhab beliau bermazhab Malik, menyesuaikan daerahnya, ya, mazhab Malik. Tapi bukan berarti ketika murid-muridnya belajar sama beliau memfokuskan ente harus ngikut mazhab Malik, enggak. Ya, karena beliau orang yang faham fikih dari beberapa mazhab, alim luar biasa. Alim, allama, muhaddis, ahli hadis juga. Maka beliau bisa menyesuaikan murid-muridnya yang datang baik dari kalangan mazhab apapun. Ya, dari penjuru manapun beliau bisa menyesuaikan. Karena beliau orang yang alim. Ya. Beliau memiliki manhaj. Manhaj itu metode dalam mengajar, metode dalam berdakwah. Manhaj beliau sebagaimana yang pernah beliau katakan, akrahut ta'assub wal muta'assibin wat tasyaddud wal mutasyaddidin. Beliau tidak suka dengan orang yang fanatik. Ya. Ta'assub itu fanatik. Baik itu fanatik dengan satu guru, kalau udah satu gurunya udah nggak mau belajar sama yang lain, dia nggak suka itu. Makanya kita pada saat belajar sama murid Abu Ya Maliki, yaitu kita punya guru Abu Yazid Ahmad Naufal Al-Kaf, Allah yarhamu, beliau selalu mengajarkan kita balik pondok, bulan puasa kayak gini balik pondok, jangan segan-segan dan jangan malu untuk belajar ke tempat yang lain. Belajar kemana aja. Jangan gara-gara kita pakai jaket, pakai rompi yang memiliki nama suatu majlis, akhirnya untuk majlis ke tempat lain kita enggan, ngerasa malu. Ini tidak diperkenankan banget sama beliau. Inilah manhaj, kita punya guru dan manhaj juga Abu Ya Maliki. Ya, nggak ada fanatik. Ya, beliau nggak ada fanatik sama sekali. Wal muta'assibin, bukan hanya fanatik, orang yang fanatik pun beliau nggak suka. Ya, dan beliau tidak suka dengan orang yang ekstrim. Ya, orang yang ekstrim, mengkafirkan dan semacamnya. Dan juga orang yang keras. Beliau nggak suka dengan kekerasan dan orang yang keras. Jadi beliau itu benar-benar orang yang manhajnya itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Jalan dakwahnya itu, tarbiyah metodenya itu lurus. Ya. Min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Tengah-tengah. Enggak tafrid, enggak juga ifrat. Enggak yang lembek, enggak juga yang ekstrim, tapi tengah-tengah. Dan inilah dakwah yang dijalankan oleh para habaib, para aslafun salihun. Lalu bagaimana beliau cara mendidik santri-santrinya, mendidik murid-muridnya? Didikan beliau kepada murid-muridnya adalah didikan yang luar biasa. Ya. Dan beliau di dalam didikan lebih mengedepankan akhlak daripada ilmu. Dan ini pun kita dapatkan dari guru kita Abu Yazid Ahmad Naufal Al-Kaf. Benar-benar mengedepankan akhlak daripada ilmu. Akhlak itu number one banget. Walaupun kita belajar kitab hadis sama beliau, Riyadhus Shalihin kah, apa kah, tapi duduk nggak boleh duduk sila. Ya, duduknya harus duduk tawarruk, duduk tahiyat. Dan itu adalah duduk seorang murid kepada guru. Benar-benar diajarkan banget. Beliau sebagaimana ucapannya, ana u'allimul akhlaq wal muru'a qabla al-ilmi wal kitab, kata beliau. Aku mengajarkan akhlak
dan juga mengajarkan muru'ah terlebih dahulu sebelum ilmu dan kitab. Bahkan beliau juga di dalam kitab hikamahnya, beliau mengatakan, la yakfi lil alim ilmu wahdah. Orang alim itu nggak cukup dengan ilmunya doang. Kalau dia nggak punya akhlak, nggak punya adab, nggak bisa dikatakan alim. Dan juga yang kedua, metode tarbiyahnya beliau itu lebih mengedepankan khidmah daripada ilmu. Ya, mengedepankan khidmah daripada ilmu. Makanya ashabul khidmah harusnya bangga dan harusnya senang. Karena ini manhaj yang bisa membukakan ilmu yang luar biasa buat kita. Banyak aslafun sholeh belajar dikit, tapi keberkahannya banyak. Belajarnya sebentar, tapi jadi alim besar. Dari mana dia bisa dapatkan? Dari babul khidmah. Ya, bahkan ada pepatah mengatakan man khadam godam. Orang yang sering khidmah itu akan terdepan. Dimanapun akan terdepan. Bukankah Nabi Muhammad ketika diturunkan ke muka bumi, dilahirkan dan diutus, tujuannya khidmah, melayani agama Allah? Dan kita ketika khidmah juga kepada guru yang ngajarin agama Allah, otomatis kita memiliki sifat yang sama dengan Nabi Muhammad, yaitu khidmah ke dalam jalan Allah. Baik khidmah dengan Al-Quran, baik khidmah dengan ilmu, baik khidmah dengan guru, itu adalah khidmah yang besar. Bahkan beliau mengatakan, Sayyid Abu Ya Muhammad Maliki, at-talib al-khudum ahsan indi minan talib al-mujtahid. Santri yang lebih khidmah bagiku, lebih aku sukai, lebih bagus daripada santri yang sungguh-sungguh dalam belajar. Makanya di sono itu di tempat di Makkah Abu Yasin Muhammad Maliki rata-rata orang yang khidmah semua. Dan kita pun di Darul Habib ya, yang berada di naungan pondok pesantren Mekah ini, itu kita diajarkan khidmah yang lebih utama. Yang piket ya kita sendiri, bahkan ngebangun masjid ya kita nguli bareng-bareng, nyabut rumput ya kita nyabut rumput, ngebersihin kamar mandi kita ngebersihin kamar mandi, nggak lembek gitu. Tapi sekarang terkadang ada orang yang penting ilmu. Anaknya kalau disuruh khidmah, kok anak saya belajar mahal-mahal, bayar di pondok pesantren, kok malah disuruh-suruh. Ya, padahal udah bayar. Uang kebersihan, kenapa nggak digunakan uang kebersihan dengan petugas aja? Kenapa disuruh kita lagi, anak-anak kita? Padahal khidmah inilah yang bisa membukakan futuh. Ya, ilmu-ilmu kita lebih bisa mudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih mudah faham. Dengan apa? Dengan babul khidmah. Bahkan beliau mengatakan apa? Sabatul ilmi bil mudzakarah. Ilmu itu bisa lengket ya. Itu dengan apa? Bil mudzakarah, sering-sering diulang. Wa barakatuhu, dan kalau kita pengen dapat ilmu berkah, arti berkah ilmu ya berarti manfaat. Buat kita manfaat, bisa diamalin, buat orang lain juga apa? Manfaat. Itu bisa didapatkan dengan khidmah. Jadi ilmu bisa kuat dengan diulang, keberkahannya dari khidmah. Dan manfaatnya buat kita dan buat orang lain bisa kita dapatkan dari mana? Dari ridhonya guru. Makanya ridho guru itu paling penting. Ya, kita di pondok itu diajarin banget. Nggak boleh keluar pondok tanpa dapat ridho guru. Jadi walaupun orang yang berhenti di tengah jalan ataupun yang udah tamat, itu pasti ditekankan, ayo pinta guru ridho gurunya ente. Karena kita meyakini orang yang belajar ilmu tapi nggak dapat ridho dari gurunya, mahrum minal barokah, diharamkan dari keberkahan. Bukan hanya diharamkan dari keberkahan, ilmunya nggak bakal manfaat. Ya, ilmunya nggak bakal manfaat di dunia dan akhirat. Makanya kita kalau nggak dapat ridho guru itu sakit banget, sedih banget. Makanya santri-santri selalu berusaha untuk minta ridho kepada guru. Perkumpulan alumni saja minta ridho. Ya, kalau kita perkumpulan reuni doang gitu. Kalau ini enggak, reuni, duduk sama kita punya guru, minta ridho. Itu tujuannya. Ketika ditanya, ada pertanyaan, ada permintaan, mintanya satu, ridhoi kami. Ya, ridhoi kami. Itu yang mereka harapkan. Karena keridhaan guru adalah keridhaan yang paling penting, yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Abu Yasin Muhammad bin Ali al-Malik al-Hasani punya karangan banyak. Ya, karya-karya beliau itu lebih dari 100 kitab. Ya, lebih dari 100 kitab. Baik yang udah dicetak ataupun yang masih belum dicetak, masih berupa manuskrip. Di antara kitab yang sangat masyhur adalah Mafahim Yajibu an Tusahhah. Dan banyak di dalam pondok-pondok pesantren kitab-kitab beliau dipelajari. Baik itu dari Syarah Aqidatul Awam,
baik itu dalam ilmu mustalah al hadis, baik itu usul fikihnya, baik itu akidahnya, baik ulumul Qur'annya. Beliau ulama yang mutafannin. Mutafannin itu menguasai segala bidang. Jadi di dalam bidang apapun pasti kita akan temukan beliau ikut andil di dalam membuat karya. Pasti ada. Di fikih ada, di usul fikih ada, semuanya ada. Di akidah apalagi. Karena beliau tinggal di tengah-tengah orang yang mayoritasnya bertentangan sama beliau dalam segi akidah. Ya, karena rata-rata mereka adalah akidah yang Wahabi. Maka beliau fokus di dalam mengajarkan kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karomahnya beliau, ya, di antara karomahnya beliau banyak, ya, banyak daripada murid-murid beliau melihat karomah beliau. Ya, tapi sebenarnya tujuan kita ketika melihat karomah itu bukan pengen tahu karomahnya saja. Karena karomah yang sejati adalah ketika seseorang benar-benar berjalan di jalannya Allah. Kalau kita mendengar, oh karomahnya beliau, orang ulama fulan bin fulan, dia bisa berjalan, bisa ini, bisa itu, hebat gitu. Sesuatu yang amrun khariqun lil ada, yang di luar dari nalar manusia. Apakah itu yang jadi patokan kita? Enggak. Yang kita lihat bagaimana orang tersebut bisa mendapatkan karomah. Apa yang mereka lakukan? Berada di jalan Allah. Istiqomahnya, akhlaknya, adabnya, ilmunya, tahajudnya. Itu karomah sesungguhnya. Ya, keistiqomahan mereka dalam hal tersebut itu karomah yang sesungguhnya. Bahkan murid-murid beliau mengatakan kalau kita ingin melihat karomah terbesar Abu Yahya Maliki, cukup melihat di karangan-karangan beliau. Ya. Beliau itu waktunya itu padat banget. Waktunya padat banget buat umat luar biasa. Tapi karangannya banyaknya luar biasa. Ya, maka ada murid beliau mengatakan kalau pengen ngelihat karomah beliau, lihat di dalam karya-karya beliau dan bagaimana beliau berinteraksi sama orang lain. Ya. Beliau itu terkadang duduk di satu duduk nih dan di satu majelis itu bisa ngarang kitab langsung dalam sekali duduk 5 kitab. Ya, walaupun nggak sampai selesai tapi 5 pembahasan beliau tulis. Ya, terkadang beliau yang nulis langsung, terkadang murid nih. Dengan cara ada 5 murid, ayo ente tulis bahasan ini, ente tulis bahasan ini, ente tulis bahasan ini. Ditulis. Jadi luar biasa, fokus benar-benar buat khidmah fid din. Ya, sesuai dengan dakwah beliau yang namanya lebih mengedepankan khidmah, beliau pun di dalam hidupnya lebih mengedepankan khidmah kepada umat dan agama Islam, wabil khusus kepada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu di antara khidmah yang di antara karomah yang luar biasa, beliau itu sebelum wafat, ya, bahkan dalam riwayat itu 6 bulan sebelum wafat, beliau itu punya ta'aluk yang luar biasa sama Sayyidah Khadijah. Ikatan hubungan yang kuat dengan Sayyidatuna Khadijah. Ikatan cinta, ikatan batin luar biasa sama nenek beliau, Sayyidah Khadijah. Beliau sebelum wafat itu 6 bulan sering ziarah ke Ma'lah, 6 bulan sebelum wafat. Ma'lah itu tempat pemakaman Sayyidah Khadijah. Sering banget, ya. Dan beliau saking cintanya sama Sayyidah Khadijah punya karya, ya, tentang Sayyidatuna Khadijah, manaqib Sayyidah Khadijah, yang hampir setiap tahun dibaca, ya, di pondok-pondok pesantren ketika haul Sayyidatuna Khadijah. Dan beliau ketika ziarah tersebut, ya, ziarah selama 6 bulan sebelum beliau wafat, beliau berharap mendapatkan kabar gembira dari Sayyidatuna Khadijah. Sampailah akhirnya pada saat udah menjelang wafat, dia wafat di bulan Ramadan, sebagaimana sekarang kita ini, beliau wafat di bulan Ramadan. Setelah mendapatkan kabar gembira dari Sayyidatuna Khadijah, beliau membuat suatu qasidah. Basyir fuadaka fal wisalu qaribu, kata beliau. Ya. Kasih kabar gembira kepada hatimu karena waktu pertemuan sudah dekat. Udah tahu bahwa saya meninggal, udah dekat dan akan bertemu dengan Sayyidatuna Khadijah. Ya. Bisyarah, ini kabar bisyarah bahwasanya beliau wafat dekat dengan neneknya itu Sayyidatuna Khadijah, bahkan makamnya pun dekat dengan Sayyidatuna Khadijah. Ya, bahkan makamnya. Bahkan ketika mendapatkan kabar gembira dan membuat karya tersebut, karya syair, beliau ngasih tahu kepada anaknya. Ya. Sami'na jawab Khadijah bi'udhuni hadha. Kata beliau, aku mendengar kabar gembira langsung dari Sayyidatuna Khadijah. Jawaban dari Sayyidatuna Khadijah langsung dengan telingaku.
Maksudnya aku bakal berkumpul dengan Sayyidatina Khadijah. Ya. Dan beliau di antara karomahnya tidaklah melakukan sesuatu kecuali dengan musyawarah Sayyidatina Khadijah. Ya, pasti beliau itu tawasul dengan Sayyidatina Khadijah. Ya. Tawasulnya kuat dengan Sayyidatina Khadijah. Ya, bahkan di antara nama putrinya ya yang bernama Sarah, ya, itu dinamakan dengan nama dari musyawarahnya apa? Musyawarah Sayyidatina Khadijah. Ya, itu kekuatan ikatan beliau kepada Sayyidatina Khadijah. Makanya wafat yang enggak jauh tanggalnya dari Sayyidatina Khadijah dan juga makamnya enggak jauh. Nah, inilah orang-orang aslafun salih yang memiliki ikatan kuat. Man ta'allaq bihim yahsul bihi nailal maram. Orang yang memiliki ta'alluq kuat kepada orang-orang yang dekat sama Allah, mereka akan dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat nih di bulan Ramadan ini di mana tempat ngadain Sayyidatina Khadijah? Ya, di mana tempat? Hall Sayyidatina Khadijah, Hall Abuya Maliki. Di mana tempat? Di Palembang ada, di Jakarta ada. Ya, di daerah Jawa apalagi paling banyak muridnya Abuya Maliki di daerah Jawa. Di Malaysia beberapa tempat. Sampai hari ini pun ada. Hari ini nih. Hari ini, sore ini ada Hall Sayyidatina Khadijah. Di mana tempat? Kenapa orang-orang nggak bosan-bosan? Bahkan ada yang datang, ini Hall Sayyidatina Khadijah. Di Palembang kayak gitu. Besok ada lagi, datang lagi. Padahal kalau kita lihat manakib sama, dibaca ini lagi. Ceramahnya juga sama, ini lagi. Kenapa nggak bosan-bosan? Karena mereka adalah bentuk Al-Quran yang hidup. Al-Quran itu kata ulama, kalamun qadimun la yumallu sama'uhu. Al-Quran itu adalah firman Allah yang gak bakal bosan kita gak dengarnya. Karena mereka bentuk wujud hadir Al-Quran dalam kehidupan, maka mendengar mereka, melihat mereka gak bakal ada bosannya. Ya. Maka inilah sekelumit daripada manakib daripada Abuya Maliki. Dan juga sebelum saya tutup, banyak orang itu ngerasa sibuk di luar. Banyak ngerasa sibuk di luar, sibuk dengan umat, sibuk dengan pekerjaan dan semacamnya, tapi lupa dengan keluarga. Tapi tidak dengan Abuya Maliki. Sesibuk-sibuknya beliau itu terkadang cuma punya waktu dari jam 12 malam sampai jam 3 subuh doang. Itu doang punya waktu di rumahnya. Saking sibuknya. Jambut tamu belum, khidmah umat belum, sibuk banget. Tapi beliau tidak pernah melupakan keluarganya, memperhatikan keluarganya daripada akhlak, ilmu, agama dan semacamnya. Bahkan anaknya lagi nonton aja terkadang dideketin. Tangannya megang subha, megang tasbih. Sambil bertasbih, tapi sambil memperhatikan anak-anaknya. Ya, Abuya Maliki kayak gitu. Bahkan Sayyid Ahmad Al-Maliki, anak beliau yang sekarang menjadi khalifah, ketika ditanya bagaimana keadaan Abuya Maliki ketika di rumah. Karena kalau di luar banyak yang meriwayatkan, santri bisa, siapa aja bisa. Tapi kalau di rumah gimana? Itu kata anaknya Sayyid Ahmad Al-Maliki, Abu ya. Kata beliau, kalau kita ingin ngelihat akhlaknya Abuya Maliki di rumah, cukup ngelihat dari karya beliau Adabul Islam fi Nidhamil Usrah yang biasa saya bawa di malam Kamis di Al-I'tisam. Ya. Itu kitab beliau ada sekitar 120 halaman, Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kalau pengen lihat akhlak beliau di rumah, plek kayak yang ada di kitab, nggak berubah sedikit pun. Ya, inilah ulama yang bukan hanya alim, tapi amil bi ilmi, yang mengamalkan ilmunya. Insyaallah dengan haul beliau kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah dengan haul Sayyidatina Khadijah, haul haul Al-Habib Alwi Murtada bin Syahab, kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan nafhat, dan mudah-mudahan puasa hari ini menjadi puasa yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.